Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warganetsuara.com dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat, semangat, dan bahagia tentunya ya. Gimana nih puasanya hari ini? Masih pada semangat kan? Semoga masih ya buat puasa hari ini, besok, dan sampai hari raya nanti. Nah, dalam rangka menyambut Ramadan, Suara.com menyuguhkan program bernama Takis atau Tanya Kilat seputar Islam. Bersama saya Aulia Hafisa, dan di program ini kita akan bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol singkat nih mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita, mengenai keislaman dan juga mengenai Ramadan. Namun saya tentunya tidak akan sendiri nih warganetsuara.com, karena saya bersama dengan narasumber yang pastinya kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ada Ustazah Rohmah Yulika. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat mudah-mudahan dan selalu bersyukur. Amin. Oke. Jadi mungkin untuk warganetsuara.com yang belum mengenal Ustazah Rohmah, Ustazah Rohmah ini adalah penulis buku dakwah untuk muslimah, parenting, keluarga, dan juga pernikahan. Selain itu juga, Ustazah Rohmah ini juga peraih juara pertama The Most Inspiring Mom di DIY dan juga Jawa Tengah, dan juga meraih juara pertama Most Inspiring Teacher DIY dan juga Jawa Tengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah. Nah, kita ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan ya Ustazah. Bulan Ramadan ini kan identik dengan bulan di mana kita harus menahan hawa nafsu gitu. Dengan cara berpuasa dan menjalankan berbagai macam ibadah begitu. Nah, kira-kira nih nafsu-nafsu apa saja sih yang harus kita tahan selama bulan Ramadan Ustazah? Ya, saya sapa pemirsa, mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan baik dan tetap semangat di bulan Ramadan, bulan mulia ini. Berkaitan dengan hawa nafsu apa yang harus ditahan, banyak sekali ya. Nafsu lapar dan dahaga, itu kan keinginan makan ya. Kalau kita tidak di bulan Ramadan tuh ngerjain apa-apa sambil ngemil, sambil ngemol, jajan gitu. Itu juga perlu kita kurangin. Bagaimanapun juga berpuasa, sahur dengan makanan yang baik, penuh kesederhanaan itu juga baik gitu ya. Berbuka juga penuh kesederhanaan dan kecukupan, artinya mungkin tidak berlebihan gitu. Itu nafsu juga. Kadang-kadang kalau kita berpuasa itu ada hal yang sepele gitu, ngabuburit, jalan tuh maunya dibeli apa-apa, itu nafsu juga gitu. Hal yang sederhana, apalagi kita nanti sudah berkaitan dengan nafsu amarah, nafsu berpikir negatif pada orang lain, nafsu gibah, ngerasani gitu, menggunjing, terus apalagi nafsu syahwat yang perlu kita jaga selama bulan Ramadan. Bahkan mungkin memilih kata-kata yang baik, memilih sikap yang baik, itu bagian dari kita menjaga hawa nafsu kita. Oke, jadi tadi Ustazah Rohmah ngomong tentang menjaga supaya tidak marah-marah gitu. Iya. Misalnya emosi. Nah, gimana sih caranya kita untuk menahan emosi atau amarah gitu? Ada kiat-kiat nggak sih Ustazah? Iya, baik. Saya cuma punya pengalaman sebagai seorang ibu ya. Karena bagaimanapun juga anak, suami itu pasti ya, karena dalam sebuah keluarga itu konflik kadang-kadang sulit dihindari. Dan saya kadang-kadang lebih memilih untuk mengalihkan diri ke tempat lain, terus kemudian mengalihkan kegiatan atau di satu posisi ke posisi lain. Contohnya begini, kalau dia marah saya mungkin memilih diam, atau saya pindah tempat, pindah ruangan, sehingga saya nggak melihat orang yang sedang marah. Itu hal yang sederhana yang mungkin saya lakukan di dalam kehidupan sehari. Di kantor pun juga demikian. Saya lebih memilih untuk mencari tempat di mana saya safety gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan saya memilih untuk tilawah Al-Quran atau berzikir. Itu biasanya kalau di kantor gitu ya. Kadang-kadang gini, kita kalau di kantor, tempat kerja, kalau anak-anak muda di sekolah begitu ya, bukan berarti menafikan kita untuk bersosialisasi atau antisosial, enggak begitu. Tetapi meminimalisir itu di bulan Ramadan, karena bagaimanapun juga bulan ini sebentar. Satu bulan tuh sebentar. Jadi kita prioritaskan. Umpama nih, kalau kita itu tahu bahwa bulan Ramadan itu di situ dilipat gandakan pahala, otomatis kita harus segera mengambil momen tersebut.
Contoh sederhananya nih, ada supermarket atau swalayan yang dia itu lagi buat promo 1 menit silakan gratis dalam rangka milad atau ulang tahun ngambil barang-barang dalam waktu 1 menit atau 30 detik. Otomatis kita cari memilih sesuatu yang baik gitu kan, sesuatu yang itu menguntungkan kita gitu. Itu tuh contoh-contoh akhirnya saya mungkin lebih memilih apa ya, me time gitu ya. Atau kalau di rumah marah ya saya cari tempat lain gitu. Terus saya mengalihkan pembicaraan dan memang ada hal yang sederhana juga, kita mengambil nafas, kita istighfar, kita ambil air wudhu, itu termasuk cara-cara menahan marah. Yang prakteknya seperti itu, atau pindah tempat, atau kita mungkin tiba-tiba kita ngaji aja gitu ya, sehingga orang kan kayak gitu lagi marah sama kita ngajak cari lawan kok lawannya nggak ngebales gitu. Itu ya sederhananya gitu. Oke, jadi masing-masing orang punya cara sendiri Punya ya cara Ustazah sendiri untuk ya, bisa meredam ambil air emosi. wudhu, ya bisa ambil nafas, kemudian sambil istighfar gitu ya, sambil minta tolong sama Allah juga gitu. Pokoknya jangan dibalas. Jangan dibalas, intinya gitu. Oke, Ya. karena kalau misalnya api dibalas sama api jadi Iya, tambah. kebakaran. Kebakaran. Iya, gitu. Oke, nah kalau misalnya nih Ustazah udah terlanjur marah-marah, udah terlanjur emosi, itu apa yang harus kita lakukan Ya. setelah itu? Sangat rentan memang, namanya manusia ya. Apalagi perempuan itu kan emosinya itu memang lebih meledak ya dibandingkan laki-laki yang lebih rasional begitu ya. Yang pasti setiap kesalahan atau kemarahan kita iringi istighfar gitu. Istighfar. Dan berjanji untuk menahan diri. Dan saya yakin kita semua itu kalau punya tekad, ya apalagi di bulan Ramadan untuk menahan marah, faida azamta fatawakal ala Allah. Jadi kita itu bertekad dulu, terus kita pasrah sama Allah. Nah, pada titik tertentu kok nggak bisa, ya udah kita, ya Allah aku minta maaf, astagfirullahaladzim, nggak mengulang lagi gitu. Dan kalau bisa grade-nya itu mungkin besok kita ada masalah lagi tuh, kalau bisa diturunin gitu ya, jangan tinggi dulu, ada turun ya. Allah itu kadang-kadang melihat proses. Misalnya nih, dia tingkat kemarahannya 10, kita balasnya 10 gitu ya. Ya kita nyadarin, kita istighfar hari ini, terus kita bertekad, besok kalau sampai terjadi seperti ini, aku akan menurunkan gitu ya. Misalnya dia naikin lagi 10, kita ke 9. Nah Allah akan melihat hal yang seperti itu, bahwa kita berproses untuk menahan diri. Insya Allah mudah-mudahan itu tidak mengurangi nilai puasa kita harapannya. Gitu. Insya Allah, Ya, Ustazah. insya Allah, insya Allah. Nah Ustazah, ketika misalnya tadi kita ngomongin tentang hawa nafsu nih, ketika misalnya kita menuruti hawa nafsu dengan embel-embel, aduh kayaknya nggak bisa ditahan nih, sekali-sekali kayaknya nggak apa-apa deh, itu gimana tuh Ustazah kira-kira? Kalau tahu itu adalah perbuatan dosa dan dilakukan dengan sengaja, itu lebih besar nilainya, nilai dosanya. Oh, Jadi, gitu. Jadi kalau kita itu kan nggak sengaja, marah tuh kadang karena tersulut nggak sengaja, atau menuruti hawa nafsu karena nggak sengaja. Beda dengan yang sengaja. Jadi contoh aja ya, maaf ya. Orang melukai seseorang dengan tidak sengaja, waktu kita bicara mungkin debat kita melukai, itu nggak sengaja. Beda nilainya dengan sengaja udah dari rumah merancang aku mau ngebales dia, itu nilai derajat dosanya beda. Makanya kalau sekali-sekali aku lakuin nggak apa-apa, itu berarti dia tahu dosa kok dilakuin, ini yang berat gitu. Kalau misalnya nggak sengaja lain lagi ceritanya gitu. Oke, nah Ustazah, jadi kemarin itu kita sempat juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari Baik, netizen begitu ya. lewat sosial media. Nah saya akan bacakan satu pertanyaan nih sekalian penutup Ustazah. Nah di bulan Ramadan banyak sekali fenomena bagi-bagi sedekah dan juga bagi-bagi takjil. Namun kemudian hal tersebut diposting nih di sosial media. Itu gimana tuh Ustazah? Apakah itu termasuk ria atau bagaimana tuh kira-kira? Ya, ria itu artinya kan pamer ya. Tergantung, inamal a'malu binniat ya, segala sesuatu tergantung niatnya. Ada yang memang meniatkan dia memposting ke media sosial untuk memotivasi orang lain atau menginspirasi orang lain juga melakukan hal tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai orang yang melihat hal tersebut itu berbaik sangka. Bisa jadi
dia tidak ingin ria, gitu ya. Karena tadi kembali lagi berpikir buruk terhadap apa yang dilakukan oleh orang itu nggak boleh. Oke. Ya kan? Jadi sedikit ya untuk closing juga bahwa ada seorang ulama nih namanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin bilang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan puasa umum. Ya, mungkin kita udah biasa tuh. Yakni apa? Nahan syahwat, nahan lapar, nahan haus. Bisa, udah bisa. Kemudian misalnya suami istri tidak berhubungan di siang hari bisa, tidak makan bisa, tidak minum bisa. Yang puasa khusus kata beliau itu adalah kita udah bisa nahan makan, nahan minum, nahan syahwat, nahan berpikir buruk, nahan berkata buruk, nahan bersikap buruk. Nah kadang-kadang mungkin kita nggak berkata buruk tapi berpikir buruk, orang so iye gitu ya misalkan. Itu termasuk nih, juga mengurangi mengurangi nilai pas atau merusak begitu. Nah ada nih di zaman sahabat Rasulullah itu orang yang puasanya itu VIP, super khusus gitu. Dia tuh udah nggak punya selera rendah, jadi nggak mikirin orang, yang dipikirin itu adalah diri sendiri dan Allah gitu. Makanya Imam Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i kita kenal kan, seorang imam besar gitu. Beliau itu khatam Al-Quran tuh 1 hari itu 2 kali khatam. Iya karena dia sudah nggak punya selera rendah, taunya itu wali itu kabirullah. Jadi cuma mengagungkan nama Allah, dia masuk Masjidil Haram, dia ibadah udah nggak lihat kanan kiri. Dia hanya berurusan tentang amal dirinya dan menghadap Allah. Itu sampai yang derajat tertinggi. Kayaknya kita mungkin kalau masih kita ya sampai kedua itu udah luar biasa ya perjuangannya, nggak sampai berpikir buruk. Ada teman yang ngupload di media sosial karena dia lagi bagi takjil di jalan. Ya kita husnudzon, mungkin dia pingin kita juga tergerak untuk berdonasi. Dan yang tingkatan ketiga, ini tingkatan mungkin Rasulullah, para sahabat juga para ulama gitu ya. Itu VVIP atau namanya puasa super khusus kalau dikatakan oleh Ibnu Qudamah itu dia nggak punya selera rendah, udah nggak mikir nanti bukanya apa, nanti sahurnya apa, taunya wali itu kabirullah apa ya, dia mengagungkan Allah gitu. Kalau dulu para sahabat ya, sahabat Rasul atau Rasulullah sendiri itu kalau udah Ramadan tuh udah masuk Masjidil Haram itu taunya udah ibadah gitu. Pokoknya aku menghabiskan waktuku itu untuk ibadah pada Allah. Makanya Imam Syafi'i, ya, seorang imam besar yang kita kenal, dia sehari bisa khatam 2 kali seperti itu. Nah kalau kita nih, alhamdulillah di tingkatan pertama itu aja udah bagus ya. Kemudian tadi ya tidak milih makan terlalu berlebihan untuk berbuka dan terlalu mewah dan sebagainya. Terus yang kedua berpikir baik, berkata baik, bersikap baik, itu insya Allah sudah bagus. Kalaulah kita bisa sampai yang ketiga, mudah-mudahan gitu ya akan ada masanya kita bisa seperti itu. Itu doa kita dan mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah puasa kita itu dengan seoptimal mungkin dan mendapat nilai yang terbaik di mata Allah dan terampuni dosa-dosa kita. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya hari Sama-sama. ini. Semoga teman-teman semua warganetsuara.com yang menyaksikan tayangan ini gitu ya bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita berdua tadi begitu ya untuk menahan nafsu selama di bulan Ramadan. Namun sayang sekali Ustazah waktu kita terbatas sehingga cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan berjumpa di video-video selanjutnya yang akan tayang selama bulan Ramadan. Jadi nanti akan ada playlistnya juga di YouTube begitu. Terima kasih banyak. Saya Aulia Hafizah dan juga Ustazah Rohma undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.